Halo semuanya, selamat datang di Bayu Info. Di video ini kita akan bahas ciri-ciri lowongan kerja palsu, hoax dan modus. Saya ingatkan untuk menonton dari awal sampai akhir agar mendapatkan informasi sepenuhnya. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai. Ciri-ciri lowongan kerja palsu. Yang pertama, persyaratan menjadi karyawan terlalu mudah dan umum. Sebagai contoh, orang dengan lulusan SD tanpa pengalaman, tanpa skill bisa menjadi seorang manajer suatu restoran, supervisor suatu restoran, atau yang lainnya yang dibilang itu mustahil. Semakin tinggi jabatan, maka skill keahlian harus dipenuhi untuk menjadi posisi tersebut. Maka dari itu tidak mungkin buat lulusan SD tanpa pengalaman. Yang kedua, penawaran gaji dan benefit tidak masuk akal. Sebagai contoh, suatu perusahaan mengumumkan gaji bila diterima dari perusahaan tersebut dengan gaji 5 juta rupiah per bulan, 20.000 per hari untuk uang makan, 25.000 uang transport per hari, uang bonus bulanan, bonus tahunan, BPJS, dan lainnya. Perusahaan yang benefit pasti akan merahasiakan gaji tersebut untuk umum. Yang ketiga, menggunakan email gratisan seperti Yahoo, Gmail, dan lainnya. Perusahaan benefit tidak akan menggunakan email tersebut karena email tersebut bersifat umum. Perusahaan benefit akan menggunakan email khusus. Sebagai contoh, perusahaan angkasa terbang dengan email angkasa@terbang.com. Yang keempat, menulis alamat terlalu detail. Sebuah perusahaan benefit hanya akan menulis alamat dengan nyebutin nama jalan dan nomor. Beda dengan perusahaan hoax, biasanya menulis seperti nama jalan, nomor, tambah lagi patokan. Sebagai contoh, perusahaan angkasa terbang berada di sebelah gedung BCA. Perusahaan angkasa terbang gedungnya berwarna hijau, dekat dengan rel kereta api, dekat dengan pasar. Yang kelima, pendaftaran loker melalui WA, SMS, atau telepon. Jika para pencari kerja mendapatkan lowongan kerja dari SMS atau WA atau telepon, itu pasti hoax. Di zaman sekarang yang canggih ini, biasanya perusahaan itu menggunakan internet, website, atau aplikasi yang lain seperti Jobstreet dan sebagainya. Yang keenam, silakan mengajak teman atau keluarga untuk melamar. Perusahaan yang benar membuka lowongan kerja, perusahaan benefit tidak akan melakukan itu karena itu akan merugikan perusahaan. Sebab perusahaan yang benefit tidak akan asal memasukkan karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketujuh, tanpa melakukan seleksi seperti psikotes, kesehatan, wawancara, langsung diterima. Logikanya begini, jika Anda sebagai pelamar kerja mengirimkan lamaran langsung keterima, mungkin nggak? Pasti nggak mungkin lah. Perusahaan akan melakukan seleksi dengan memilih karyawan terbaik yang bisa bertahan dan mampu bekerja di perusahaan tersebut. Jika memilih karyawan asal-asalan, otomatis perusahaan itu bangkrut. Yang ke-8, membayar biaya seperti tes kesehatan dan seragam. Tujuan perusahaan melakukan seleksi bukan untuk mencari keuntungan dari para pelamarnya, melainkan untuk mencari karyawan terbaik untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan posisi yang sesuai.
Seandainya ada perusahaan yang meminta biaya kesehatan dan seragam, itu pun pasti setelah gajian. Udah pasti kerja, bukan sebelum bekerja biar dapat pekerjaan. Ingat, tujuan penipuan itu untuk mencari keuntungan dengan menipu pelamarnya. Tapi tujuan perusahaan sebenarnya yang bukan penipuan untuk mendapat karyawan dengan kualitas terbaik di posisinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Oke. Nomor 9. Silakan cek alamat di Google Maps. Silakan cek nama jalan di perusahaan di Google Maps, bukan nama perusahaan tersebut di Google Maps, karena biasanya perusahaan penipu menggunakan satu alamat tetapi digunakan banyak nama perusahaan. Silakan cek nama alamat tersebut dan lihat ranting dan komentarnya. Biasanya rantingnya rendah dan komentarnya pun negatif. Demikian info ciri-ciri lowongan kerja palsu menurut saya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda agar tidak ada lagi orang yang jadi korban modus penipuan berkedok uang kerja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.